Assalamualaikum, halo YouTube. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview dan mengaudit custom aplikasi dari sampel AppSheet. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, khususnya dari dunia pendidikan, apakah soal ujian bisa dibuatkan dengan AppSheet dengan rincian ketika siswa atau murid mengisi soal ujian, maka secara langsung akan tampil hasil dari ujian tersebut. Tentunya bisa sekali. Oleh karena itu, mari kita mulai untuk mereview terlebih dahulu custom aplikasi yang dibuat oleh orang luar ini. Pada tampak menu awal terdiri dari beberapa pertanyaan ya. Ini tuh pertanyaannya ada di dalam menu di sini, detail answer. Dimana kalau kita klik pertanyaannya, misalkan pertanyaan pertama terdapat question number, lalu soalnya, dan ini jawabannya, pilihan jawabannya, dan jawaban yang benarnya juga dimunculkan di sini ya. Dikarenakan ini hanya sebuah sampel. Lalu mengapa jawaban ini benar? Di sini ada keterangannya. Setelah itu, jika ingin masuk ke menu soal ujian, ada di sini menu MCQ test. Kita klik MCQ test ya. Nah, sebelum kita masuk ke soal jawaban, di sini kalian teman-teman bisa mengcustom ya gambar dan tulisan yang ada di menu ini, lalu deskripsi dari ujian tersebut di sini dan di sini, mulai dari pertanyaan question pertama untuk mengingatkan pertanyaan, lalu ini pertanyaannya dan pilihan jawabannya. Karena ini saya lihat berupa pilihan ganda ya, dari setiap pertanyaannya itu berupa pilihan ganda. Di sini ada 10 pertanyaan. Pertanyaan kedua, ini deskripsi pertanyaannya, lalu ini pilihan jawabannya sampai dengan 10. Nah, di sini kita bisa mereview jawaban yang telah kita isi. Misalkan, kita back dulu ya. Untuk pertanyaan pertama, kita pilih ini. Di sini saya memilih secara acak ya. Semuanya sudah saya isi dikarenakan bentuk dari pertanyaan ini adalah wajib diisi dengan ditandai dengan bintang ini, bahwa pertanyaan wajib diisi dan tidak boleh dilewati. Lalu setelah itu, untuk meng-cross check apakah jawaban tersebut sudah benar atau salah, di sini ada show correct. Jika di answer maka akan terlihat, jika di hide maka dia akan tersembunyikan. Kita pilih answer ya, maka jawaban yang benarnya itu 2 dengan persentase nilai yang saya dapat setelah saya jawab barusan adalah 20%. Terbukti bahwa dengan aplikasi AppSheet kita bisa membuat soal ujian online untuk dipergunakan siswa mengisi soal ujiannya. Lalu kita akan mengaudit mengenai aplikasi ini. Kita masuk ke spesies yang terlebih dahulu ya. Nah, dari hasil bang barusan, aplikasi ini terdapat 2 menu aktif ya. Ternyata setelah kita review, di sini terlihat ya, hanya ada 2 sheet aktif dan tidak ada sheet yang disembunyikan sama sekali. Ini untuk sheet
hasil inputnya, lalu ini detail soal dan jawabannya. Seperti ini. Hanya terus terlihat test header show, date time, test image, test not show. Kita akan melihat di dalam aplikasi AppSheet-nya sendiri ya. Nah, di sini saya sudah membukanya. Kita akan mengaudit untuk tabel MCQ ini. Ternyata hanya bisa menambahkan saja, tidak bisa mengupdate data atau menghapus data hasil jawaban dari setiap murid nantinya ya. Lalu untuk detail answer di sini hanya bisa membaca saja. Terlihat bahwa di sini untuk ketika kita klik question, maka kita hanya bisa mereview saja dikarenakan posisinya hanya read only. Lalu kita beralih ke kolom. Nah, di kolom ini mungkin kita perlu memahami secara detail ya. Karena mengapa berbeda dengan custom aplikasi yang sering kita buat, yang mungkin di sininya itu misalkan alamat, maka tulisnya alamat. Kalau ini agak disembunyikan ya untuk setiap pertanyaan dari kolomnya. Oleh karena itu kita mesti mengauditnya secara teliti. Contoh untuk mengauditnya, dikarenakan ini MCQ apps, sheet MCQ apps, maka teman-teman lihat juga di sini ya. MCQ apps itu menggunakan sheet test form, yaitu yang ini ya, dimana MCQ apps ini, test form ini hanya bisa menambahkan, berarti ini untuk form ujiannya. Kita bisa lihat secara detailnya di samping ini. Nah, di sini kan berbeda ya, test header show dengan ini berbeda sekali tulisannya. Kita cek. Nah, di sini terlihat bahwa dengan nama kolom test header show yang di sini, maka akan bisa memunculkan bagian ini dengan tipe perintah show. Show pastinya itu tag header, cuman diganti namanya menjadi tag multiple choice question test, digantinya itu di deskripsinya di sini. Maka akan beralih. Yang seharusnya test header show. Lalu yang kedua yaitu date time. Date time ini mengenai waktu ujiannya menggunakan initial value now. Namun di sini tidak terlihat karena ini disembunyikan ya. Show-nya dihilangkan. Yang kedua test image. Test image ini menggunakan show. Apakah ada formula di sampingnya? Ternyata tidak. Kita cek dari mana gambar ini bisa muncul. Nah, ternyata di sini pembuat aplikasi ini menyembunyikan URL gambar tersebut hanya ada di dalam konten. Dia memberikan tipe show untuk kolomnya dengan kategori image dan berisikan konten URL. Setelah itu kita cek lagi menit test not show. Test not show ini mungkin yang ini ya, 1, 2, 3 ini. Kita cek untuk test not show. Nah, ternyata untuk test not show si pembuat aplikasi memasukkan detail ini di kolom description. Maka yang munculnya di sini harusnya test kolom test not show. Test not show ini hanya tampil di spreadsheet, yaitu yang ini. Cuman diganti di sini ya, jadi satu yang ini. Deskripsi dari jawaban yang ini.
Lalu yang kedua mengenai solve MCQ11. Kita bisa ngecek, oh ini itu adalah jeda pertanyaan, yaitu pertanyaan 1, yaitu question 1 dengan diberikan fungsi show di sini. Question 1 yang ini. Lalu untuk show MCQ 12 sama halnya, dikasih pilihan show, cuman soalnya yang ini dia tidak memberikan formula, hanya mengcopy paste soalnya. Kita bisa cek detail answer. Nah di sini ya kita bisa cek, dia mengkopikan soal ini, soal yang telah dia buat, lalu dipastekan di sini di deskripsinya, maka yang tampilnya ini. Kita cek untuk MCQ1 ini apa ya? Bentar. Oh, kolom tambahan untuk yang ini, yaitu mengganti kolom MCQ11 ini ya, ganti menjadi namanya menjadi select your answer choice dengan tipe perintah 6 nya itu diisi secara manual juga. Untuk check answer ini menggunakan fungsi if jika pilihannya yang dijawabnya dia C, maka dia jawabannya correct, dia akan muncul. Lalu di sini ada show ya, show terdapat formula yang artinya jika string MCQ1 show correct, jika ini ya ini berhubungan sama yang ini, jika show correctnya answer, maka dia akan muncul di bawahnya benar atau tidaknya. Ini formula yang diterapinnya seperti ini. Lalu untuk yang kedua sama juga ya, dia menggunakan show question secara manual dan pilihan jawabannya pun sama secara manual, tidak menggunakan formula. Tapi untuk teman-teman yang belajar mengenai AppSheet, aplikasi ini cukup lumayan untuk bahan pembelajaran ya, sangat lumayan. Di sini hanya ada 10 soal. Kalau menurut saya pribadi, soalnya jika lebih dari 10 kita tes ya. Di sini daftar soalnya ada 10. Lalu di sini, nah yang mungkin teman-teman agak bingung nantinya mengenai penamaan soal dan jawaban yang disamarkan di sininya ya, yang barusan saya jelaskan. Ini adalah deskripsi soalnya, show MCQ1 dan show MCQ12 itu ya mengenai jawabannya. Pokoknya yang belakangnya 21, 11, 21, 31 itu adalah soalnya, soal dari yang ini. Dia menyamarkan, sengaja menyamarkan biar aplikasinya tidak bisa di-copy. Dia menyamarkannya secara manual ya, tidak menggunakan formula
Makanya dia pembuat aplikasinya menulis kembali soal dan jawabannya di sini ya, bisa kita lihat secara manual di yang tadi. Untuk soalnya ini lalu jawabannya ini di 6-nya juga dia manual. Kebayang ya lamanya. Oke, untuk teman-teman yang buat sedang belajar ya, cuman seharusnya kalau menurut saya ini bisa teman-teman buat, bisa teman-teman kembangkan ya, mengenai yang pertama mengenai soal ya. Soal ini yang seharusnya jika teman-teman edit di sini soalnya, maka secara otomatis soal yang ada di sini pun ikut teredit sesuai dengan soal yang teman-teman edit. Lalu untuk jawabannya sama ya. Jika teman-teman edit di sini jawabannya, maka secara otomatis jawaban di sininya pun harus ikut teredit. Nah, untuk soalnya bisa diedit secara otomatis dan jawabannya diedit secara otomatis, maka teman-teman harus menggunakan bantuan formula. Mengapa ini tidak bisa? Karena ini diisinya secara manual. Untuk sheet data explorer ini hanya sebagai alat bantu pembuat aplikasi untuk mendetailkan nantinya copy paste soal dan jawabannya. Lalu untuk audit yang selanjutnya mengenai show correct. Show correct ini berupa 6 ya, yang ini masih show correct. Jika kita answer, maka nantinya tampil yang tadi, dia akan menghitung. Nah, ini belum kita isi, makanya belum muncul data jawabannya. Kita cek kembali. Nah, ini belum diisi. Nah, barulah muncul. Your score menggunakan fungsi if ya. If jika jawabannya, dia akan menghitung menggunakan fungsi if untuk your score ini, dan presentasi juga sama. Presentasi ini kasih dengan teks dengan bantuan virtual column dengan rumus 1 dikali 10%. Nilai saat ini kali 10 ditambah dengan teks persen. Di sini juga tidak diberikan tipe perintah persen. Cukup lumayan untuk mengenal logik dari perhitungan jawabannya. Nah, di sini ada kelemahan kembali di mana kita bisa mengedit jawaban yang kita isi untuk membenarkannya. Harusnya ini jika sudah kita klik ini, maka dia akan mengunci, dia tidak bisa mengedit yang ini. Hanya check your test result ini menampilkan saja. Harusnya tampilnya itu seperti itu ya. Berarti teman-teman tinggal memberikan formula pada edit table-nya. Edit jika kondisinya seperti apa gitu. Untuk selanjutnya, question ini sangat berguna untuk menjeda antara pertanyaan satu dan pertanyaan kedua. Oke.
Nah, di sini tampil juga ya. Nah, mengapa yang tadi saya isi belum diisi satu misalkan, maka di sini tidak muncul dikarenakan tambahan formula ini. Dia tidak akan menampilkan jawaban your test score ini jika salah satu jawaban yang diwajibkan tidak diisi sama sekali. Jadi misalkan dari 10 jawaban diisi itu 9, maka yang satu tidak terisi, maka dia tidak akan muncul. Dia wajib 10 jawabannya itu terisi, barulah dia muncul skornya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai review dan audit custom aplikasi soal ujian online sekolah yang saya dapatkan dari sampel aplikasi orang luar. Jika teman-teman ingin sampel aplikasi ini, WA saja sama saya, maka saya nanti akan men-share master dari custom aplikasi yang ini ya, master aplikasinya. Tapi diharapkan setelah saya men-share, teman-teman segera mengcopy dan tidak membuka secara langsung ya, tidak membuka instalasinya pada mobil atau browser, langsung saja copy dengan masuk ke situs AppSheet-nya, lalu mengcopy link share yang dari saya. Setelah itu konfirmasi sudah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk kita bisa membatasi dan membagikan ke user yang lain. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.